lepaskan belengguku, ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan mulutku Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Buka hatiku oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Sahabat Air Hidup, salam damai sejahtera penuh semangat. Dalam pertemuan kali ini, saya akan kembali membagikan satu tema untuk kita renungkan pada hari ini, yaitu terkait dengan salah satu kebiasaan yang umumnya masih ada di kebanyakan orang Kristen, yaitu kebiasaan malas, dan secara khusus malas membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan, di hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami lagi untuk menikmati kebaikan-kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Dan sebelum kami melakukan seluruh kegiatan aktivitas kami di hari ini, ada bagian firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan. Berikan kami pengertian dan pencerahan. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, sahabat Air Hidup yang diberkati oleh Tuhan, nah mengapa banyak orang Kristen itu yang kurang memberi perhatian yang khusus atau perhatian yang serius terhadap Alkitab atau firman Allah? Padahal kita tahu bahwa kehidupan Kristen itu atau kehidupan pembangunan iman itu tidak bisa menafikan fakta peranan Alkitab itu dalam kehidupan kita. Nah, berbicara soal kemalasan dalam membaca firman Tuhan ini bukan saja dialami oleh kaum awam, tetapi juga banyak orang yang sudah mempelajari teologi pun, yang sudah melayani Tuhan pun kadang kurang memperhatikan akan hal ini. Nah, mengapa demikian? Nah, menurut salah seorang teolog Kristen terbesar yang hidup di akhir abad 20 yang bernama Calvert, dia mengatakan bahwa dalam diri setiap manusia kemalasan atau dosa malas itu tidak pernah hilang sampai manusia itu mati atau meninggalkan dunia ini. Jadi itu sesuatu kebiasaan, satu sifat yang karena pengaruh dosa sudah berakar kuat di dalam hidup setiap orang. Itulah sebabnya kemalasan ini memang harus dilawan dengan membangun komitmen diri, dengan membangun disiplin. Nah, penyebab kemalasan dalam membaca Alkitab ini selain memang pada dasarnya kita itu cenderung mengikuti kemalasan kita, tapi lebih banyak juga dikarenakan atau disebabkan cara pandang orang Kristen dalam melihat Alkitab itu sendiri. Nah, di dalam kitab Mazmur nomor 119 baitnya yang ke-18 dikatakan demikian: "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Nah, dalam bagian penggalan Mazmur ini kita melihat bahwa pemazmur berdoa kepada Tuhan yang empunya firman Tuhan itu sendiri. Dia memohon, dia meminta supaya matanya dibukakan
atau matanya tuh dicelikan untuk dapat melihat kedahsyatan firman Allah itu, dapat melihat keindahan firman itu, kehebatan daripada firman Allah itu. Sehingga kalau kita membaca Mazmur 119, di situ bagaimana pemazmur dengan matanya yang sudah dicelikan itu berusaha untuk mengeksplorasi kekayaan Alkitab atau kekayaan Taurat ya dalam masa dia, karena pada saat itu Alkitab belum ada, Tanak ya, dalam perjanjian lama dikenal dengan istilah Tanak. Bagaimana keindahan dan kehebatan Taurat itu dia kemukakan. Nah, kalau biasanya kita menyukai sesuatu dan kita berhasrat atau berupaya untuk mendapatkannya, maka umumnya rasa suka itu diawali karena kita melihat objek itu. Objek itu menarik sehingga kita ingin mau mendapatkannya. Nah, dan ini adalah suatu hukum yang umum, hukum itu sudah berlaku. Dan kita ingat orang tua pertama kita, Ibu Hawa. Nah, kita lihat hal ini pun juga dalam pengalaman beliau di Taman Eden. Untuk pertama kali dia melihat pohon yang dilarang oleh Tuhan itu, dan dia melihat bahwa pohon itu sangat baik, indah, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, lalu kemudian ia mengambil dari buahnya, dia memakan buah itu. Lalu dia juga memberikan kepada suaminya Adam, dan mereka berdua sama-sama memakannya. Jadi kita melihat di situ dari penglihatan, dari mata, sehingga rasa suka itu muncul. Nah, kita diajar pada hari ini untuk mencintai firman Tuhan, untuk menyukai firman Tuhan itu, memang kita perlu berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan memberikan kita wawasan atau membuka mata kita supaya kita bisa melihat keindahan daripada firman Tuhan itu, sehingga kita akan sungguh-sungguh menyenanginya dan menyukainya. Nah, itulah sebabnya ketika pemazmur berdoa supaya Tuhan membukakan matanya, itu untuk melihat keajaiban daripada hukum Tuhan itu, supaya dengan penglihatan yang sudah dicelikan itu, dibukakan itu, membangkitkan kesukaannya dalam dirinya terhadap Taurat Tuhan, dan kesukaan itu diwujud nyatakan dalam membaca, mempelajari, dan melakukan Taurat itu secara terus-menerus atau secara konsisten. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17, di situ bagaimana Paulus mengungkapkan tentang kehebatan atau keindahan daripada Taurat itu atau Alkitab. Dan saya menutup renungan ini dengan membaca bagian ini supaya kita lebih bersemangat dalam membaca firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, dan saya kira ada lebih banyak lagi yang bisa ditawarkan firman Allah kepada kita saat ini, dan kita bisa melihat kekayaan firman Tuhan itu. Tapi dari apa yang saya sudah bukakan atau sampaikan hari ini bagi kita, mari kita belajar untuk menginvestasikan waktu kita, memberikan waktu kita yang banyak untuk mempelajari, membaca, dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati semua sahabat. Selamat beraktivitas dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah hamba sampaikan. Biarlah ini menjadi remah dalam kehidupan semua sahabat, dan berkati mereka dalam melaksanakan semua aktivitas di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.